Shalom. Coba lambaikan tangannya dulu. Shalom. Oke, beri salam kiri kanannya, katakan selamat pagi. Walaupun suami istri, mungkin tadi dari rumah belum salaman. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan menolong kita hari ini. Amin. Saudara-saudara, tema bulan ini, di dalam bulan Maret ini adalah hidup yang menjadi berkat. Apa saudara-saudaraku? Nah, hidup yang menjadi berkat. Kita akan coba mengupas sebenarnya bagaimana hidup yang menjadi berkat. Adakah kita berpikir kalau hidup menjadi berkat itu harus kaya dulu, harus makmur dulu, atau badannya juga harus berganti dulu baru menjadi berkat? Dulu langsingnya luar biasa, sekarang sudah penuh dengan berkat Tuhan baru bisa menjadi berkat? Atau Anda dulu masih bawahan di dunia kerja, nah sekarang sudah jadi kasubdus apa nama kasub itu ya, sehingga baru bisa jadi berkat? Apakah seperti itu? Nah, hari ini kita coba melihat dan belajar bagaimana sebenarnya hidup menjadi berkat. Kita akan lihat langsung saja Matius pasal 5 untuk kita lihat firman Tuhan. Kita baca saudara-saudara, Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya jemput kita untuk melihat ayat ini. Judulnya, topiknya di Alkitab kita, garam dunia dan terang dunia. Ayat 13 sampai 16. Saya baca ganjil, ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara baca dengan genap, dan kemudian nanti ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sama-sama 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hidup yang menjadi berkat dari kebenaran ini kita baca bahwa ternyata saudara-saudara, garam yang disebutkan dan terang yang disebutkan ini artinya memberi manfaat, faedah bagi banyak orang. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-13, garam dunia, kamu garam dunia. Lalu dikatakan jika garam itu menjadi tawar, nggak asin lagi, apa gunanya? Pastilah dibuanglah itu dan diinjak orang lah itu. Nah, ini kita harus pahami bagaimana maksudnya garam nggak asin lagi. Sementara kita ada garam dapur kita, kalau kita masak begitu, kita kasih garam itu, bukan? Dan apa maksudnya menjadi tawar lagi? Ya saudara-saudara, kalau kita belajar sedikit ilmu tafsir Alkitab, kalau kita mau menafsirkan Alkitab, kita belajar harus melihat dari konteks jauh ataupun dekat. Konteks dekat itu artinya ayat-ayatnya di atas dan sesudah, atau sebelum dan sesudahnya itu kita lihat, atau paling tidak satu bab atau satu pasal itu konteks dekat. Nah, kalau yang begini kita harus lihat konteks jauh. Maksudnya konteks jauh apa? Pada saat itu dituliskan bagaimana kondisi, budaya, kultur, adat pada waktu itu, termasuk siapa penulisnya, pekerjaan sang penulis. Nah, Anda bisa harus lihat itu namanya konteks jauh. Matius adalah seorang pemungut cukai, dan dia seorang pemungut cukai berarti suka mencatat. Maka kemudian dia menjadi seorang rasul yang sangat gemar mencatat semua ajaran-ajaran Yesus. Itu sebabnya di dalam Injil Matius lah, hanya di Injil Matius kita menemukan khotbah Yesus yang sering terkenal, namanya khotbah di bukit. Itulah yang kita baca, termasuk salah satunya pada ayat ini. Nah, pada waktu dia mencatat tulisan ayat 13 ini, Bapak Ibu harus tahu model garam yang ada pada zaman itu. Jadi garam itu seperti bongkahan batu kecil begitu ya.
Bongkahan batu kecil itu dia itu garamnya ada, artinya asin. Maka waktu masak begitu, waktu dia masak atau seorang masak, maka bongkahan batu ini dimasukkan ke dalam kuali itu. Ngerti saudara-saudara maksudnya? Kuali itu di air, apakah gulai, apakah sayur, ataukah apa saja, dimasukkan ke dalam. Dan ketika udah dimasukkan itu, yang masak itu akan mengambil ya airnya, akan mulai mengambil sedikit, lalu mulai taruh di tangannya, lalu mulai dikecap begitu. Kayaknya belum, dibiarin, tunggu lagi, kecap lagi, sudah, baru diambillah batu itu tadi di dalam. Lama-lama batu yang tadi ini lama-lama pasti tawar. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi kandungan garamnya di dalam, sudah habis begitu. Sehingga waktu dicelupkan ke dalam, 1 jam pun dicelupkan, sampai sudah mau kering pun sayur itu tidak ada rasanya tetap. Itu artinya bahwa batu itu tidak lagi menjadi asin, tidak ada lagi rasanya, hambar. Maka itulah yang disebut dibuang dan akhirnya diinjak orang di luar sana. Saudaraku, berarti dalam kita hidup, asin itu atau garam itu pasti memberikan sebuah rasa yang dalam kita memasak, ibu-ibu pasti tahu kalau tidak ada garam, tidak ada rasa, tidak enak makanan itu, tidak enak masakan itu. Dan kalau menurut konteks yang tadi, kalau tidak jadi garamnya itu tidak ada lagi rasa asinnya, dibuang, diinjak orang. Menjadikan kita, disebut ayat ini, kamu adalah garam, berarti kita harus memberi rasa. Amin. Ibu bapak harus mampu memberikan rasa kepada sekelilingnya, sehingga orang bisa kecap. Begitu orang mengecapnya, maka wah, bagus kualitas Anda. Kenapa? Karena garamnya masih banyak, masih bagus. Kalau tadi masih banyak garam ini, dicelupkan 1 menit misalnya, atau setengah menit saja, atau sekian detik, berarti dia langsung rasa masih banyak garamnya. Tapi makin lama dicelupkan, makin tidak ada rasanya. Lama begitu atau jadi asin, berarti ini batu udah makin berkurang rasa asinnya, garamnya sudah berkurang. Maka ini sebentar lagi akan habis. Nah, begitu sudah tidak ada lagi, dibuang memang. Hidup yang menjadi berkat, ingat baik saudara, adalah artinya hidup yang memberi dampak positif bagi sekeliling kita. Katakan amin. Dan hidup yang menjadi berkat adalah satu hidup yang memang panggilan dari Tuhan untuk setiap orang percaya. Sekali lagi, hidup menjadi berkat itu adalah panggilan bagi setiap kita orang percaya. Jadi prinsipnya yang paling penting di dalam hidup menjadi berkat adalah bagaimana hidup saudara memberikan dampak, menjadikan apa yang Anda punya, apa yang Anda lakukan itu membawa kebaikan bagi banyak orang. Itulah hidup menjadi berkat. Jangan berpikir selalu hidup menjadi berkat itu banyak uang. Tidak. Baru bicara tentang uang, bicara tentang berapa banyak yang bisa kita kasih. Enggak, saya kasih tahu pada Anda, pada rumah Anda misalnya, contohnya ibu-ibu, sudahkah Anda memberi rasa bagi seisi rumah Anda? Artinya membawa sebuah pengaruh baik seisi rumah Anda. Bapak-bapak, dengan kehadiranmu di rumah Bapak, apakah memberikan dampak yang positif dengan kebaikanmu itu di dalam rumah atau tidak? Maka itu menentukan, saudara-saudaraku, kau sudah jadi berkat atau belum. Lalu yang kedua, kamu adalah terang. Terang itu artinya orang kalau ada terang dia tahu jalan kemana. Gelap semuanya misalnya, malam dan lampu tidak ada, tapi ada mungkin kita yang hanya menghidupkan 1 lilin kecil, itu sudah sangat menolong sekali. Dan katanya terang itu harus terlihat,
Makanya kalau orang menyalakan pelita, ayatnya bilang 15, tidak pernah di bawah gantang, artinya ditutupi. Lilin atau pelita itu harus ditaruh di atas. Kenapa? Karena dengan di atas menerangi semua orang. Saudara-saudara, banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya dia dibutuhkan di situ menjadi terang. Tapi banyak saya menemukan justru gara-gara dia di situlah hancur semuanya. Satu persekutuan, satu kelompok arisan, jule-jule, atau ada satu yang namanya STM, Serikat Tolong Menolong. Semuanya bagus-bagus, rukun-rukun dia. Tapi begitu dia masuk jadi anggota, udahlah, rusuh semuanya. Adakah engkau menemukan orang seperti itu? Hah? Atau adakah orangnya di sini begitu? Pakai baju apa dia? Ayo, jangan-jangan. Halo. Sebelum dia ada di situ, rukun-rukun semuanya. Tapi begitu dia masuk, udah kacau semuanya. Nah, inilah orang yang sebenarnya tidak bisa menjadi terang. Dia bukannya mengikuti, bukan memberi dampak yang baik bagi di dalam, tapi justru dia mengacaukan semua. Coba sekarang Anda jalan hidup Anda lagi tersesat. Tapi kemudian ada kawan Anda yang menceritakan sesuatu pada Anda, dan akhirnya Anda belok arah, lurus kembali, Anda berada di jalan Tuhan. Itu artinya kawan itu sudah menjadi terang Anda. Atau Anda ini seorang yang sudah di dalam Tuhan, ada kawan Anda yang miring-miring jalannya nggak tahu, tapi Anda terangi orang itu sehingga dia datang ke Tuhan. Nah, itu Anda menjadi terang. Tapi kan seringkali kita tidak seperti itu. Ya, kita tarik orang ikut kita supaya apa? Supaya penyakit kita bisa menular sama dia. Halo? Apa penyakit itu? Macam-macam. Kalau kita tukang maki-maki, kita tarik orang ikut saya. Yuk kita maki-maki Zianu. Kita bangsa sakit hati lalu kita hina-hina orang, kita tarik orang, ikutlah. Ayo kita hina-hina orang itu. Jadi akhirnya semuanya kacau, kita nggak jadi terang, justru kita menggelapkan orang. Makanya ayat penutupnya itu bagus sekali. Dari bicara garam dan terang dunia, kuncinya adalah ayat 16. Apa itu ayat 16? Demikianlah terangnya, hendaknya terangmu, perhatikan ya, bercahaya di depan orang, bukan sembunyi-sembunyi di belakang. Di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Halo, perhatikan, rupanya bicara garam dan menjadi terang, kata kuncinya, kalimat kuncinya adalah perbuatan yang baik. Katakan amin. Perbuatan. Jadi dengar baik ya saudara, hidup menjadi berkat itu adalah hidup di mana tindakan, perkataan, dukungan kita, sikap kita, itu semua perbuatan-perbuatan baik yang harus dikembangkan, yang harus ditampilkan. Tapi Pak, saya nggak punya apa-apa. Tapi Pak, saya tidak bisa begini. Hei, halo, dengarkan ya. Jangan anggap sepele perbuatan baik yang kecil yang kau lakukan. Apa itu Pak? Senyum. Bayangkanlah itu. Siapa di sini yang nggak bisa senyum? Coba senyum dulu semua. Coba senyum dulu. Senyum dulu, kiri kanan. Coba senyum dulu. Senyum. Nah, saya tanya dulu bapak-bapak, mana lebih suka? Istrinya senyum atau istrinya merengut? Senyum kan? Senyum. Senyum itu lebar, bukan berat ke samping. Berat sebelah. Kalau ibu-ibu udah berat sebelah, udah alamat bahaya lah itu. Dan harus pandai-pandai suami menjinakkannya. Bagaimana caranya? Ya, istri harus betul-betul bagaimana caranya lah. Entah dibawa jalan-jalan, entah bawa belanja lah.
kita makan sate, itu urusan bapak lah yang tahu. Senyum itu Anda anggap itu senyum yang bagaimana? Kalau Anda betul dari dasar hati Anda, jadi berkat, percayalah. Bukan senyum sinis ya. Kalau senyum sinis itu ya itu enggak. Senyum yang mendasar hati. Perbuatan baikkah itu? Iya, kecil. Menyapa, apakah itu perbuatan baik? Perbuatan baik. Coba tetangga, kita masuk ke gang. Waktu saya di Jakarta, saya masih ingat sekali itu kemarin. Itu kan perumahan, satpamnya ada itu. Satpamnya itu masuk, itu ada palangnya, masuk itu dicek semuanya, kita tanya dulu. Orang lain mana KTP apa semua, saya kan orang baru masuk ke dalam. Saya cuma senyum aja. Ya Pak, pagi Pak. Ya. Oh iya. Dibuka aja langsung. Kenapa? Karena dia pikir aku orang di dalam kan, padahal aku tamu. Bayangkan kuatnya senyum itu, saudara. Nggak diminta KTP-ku. Sederhana. Orang lain masuk KTP, naik sepeda motor, mana? Mau masuk? Ya mana KTP? Ditahan KTP-nya. Nanti pas pulang baru dikasih. Saya enggak, masuk aja. Cuman senyum aja. Ya Pak, misi Pak. Ini, oh dia cuma melot. Oh iya. Baru pas saya keluar saya bilang, pamit sebentar Pak, ada mau dia. Oh iya. Pas pulangnya lagi, makin dia bagi saya sapa, makin banyak senyum. Oh iya Pak, iya. Pas saya pulang bawa tas, jalan keluar karena ngambil Grab, baru dia sadar mungkin bahwa itu orang luar, saudara-saudaraku. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting sudah orang luar. Saya keluar, saya mulai ngomong, ya Pak, pamit ya Pak, gini. Oh iya Pak, iya. Nggak ada KTP-ku ditahan di situ. Saudara-saudara, senyum itu, perkataan yang baik itu, yang hanya menyapa, itu sudah sangat membantu saudara. Apalagi perbuatan baik yang kecil. Itu yang kadang kita lupa. Hanya menolong sederhana, menolong orang sederhana, menyeberangkan orang misalnya, contoh, mengangkat sesuatu yang apakah itu sampah atau apa, itu sudah sangat menolong saudara. Perbuatan baik yang sederhana. Terus Anda jaga diri Anda, hidup Anda penuh integritas misalnya ya, tidak suka berbohong, itu pun sudah sangat menolong. Itu perbuatan baik. Orang akan ketemu orang akan bertemu dengan Anda bilang, ini orangnya jujur. Berarti kan sudah Anda sedang dinilai dan Anda layak gitu. Jadi jangan berpikir selalu perbuatan baik itu ya selalu yang besar-besar. Halo, dengarkan saya baik-baik. Seringkali ini catat baik-baik. Seringkali kesempatan besar tuh menyamar dalam pekerjaan kecil yang kita lakukan, perbuatan kecil yang kita lakukan. Kecil dia, tapi ada di situ kesempatan besar. Saudaraku, ini baru contoh nih, semalam kami teleponan dengan anak-anak ya, dengan Grace, dengan Theo di sana. Biasa kami selalu usahakan setiap 1 kali 1 minggu itu kalau bisa doa bersama. Nah, karena si Grace-nya memang tidak kerja hari Sabtu, maka kami bisa. Si Theo-nya tinggal nunggu wisuda, udah selesai, jadi bisa Sabtu pagi-pagi. Apa katanya? Si Grace cerita, dia punya kos di atas lantai 2-nya, terus kurang luas lah begitu ya. Terus ada lagi pengerjaan renovasi, jadi agak jelek gitu suara berisik, ya namanya agak kotor. Tapi si Grace bilang, tapi mah seringkali kalau aku pulang kerja, aku menyapa ibu itu. Lalu kemudian kadang-kadang aku bawa gorengan, ya gitu ya. Ada ya namanya gorengan, pisang goreng apa pokoknya. Dibilang gitu, Bu, ini ya Bu sedikit. Oh iya. Nah si Grace dipanggil Dut. Iya Mbak Dut gitu lah. Ya, ketawa-ketawa begitu. Nah luar biasanya, apalah gorengan, apalah sebuah senyum kalau masuk ke dalam rumah itu, kos-kosan itu. Dan dia bilang, Pak, tahu ibu kos itu bilang
Karena begitu aku di atas ditahu bagaimana kosku itu, disuruhnya aja, udahlah mbak turun aja, ini ada ruangan yang lebih besar loh, apanya di dalam lebih besar lagi, kamar mandi di dalam, udah lo di sini aja, pindahlah di sini aja, di sini aja. Bayangin saudara-saudara, saya beritahu pada saudara, hal-hal yang kecil. Makanya Alkitab Amsal bilang hadiah membawa kita dekat pada hati raja-raja. Tahu hadiah? Martabak. Halo, ada yang nggak tahu martabak lagi? Makanya bapak-bapak, kalau kau pulang dari luar kau, ya kau bawalah hadiah sedikit buat istrimu. Apa itu pak? Nggak ada uangku. 5.000 martabak. Kau bilang sama istrimu, aku tadi sana makan, ku ingat pula kau main gini. Itu pasti istri bilang, boleh pak, bukan martabaknya itu yang dia makan, bukan itu. Istriku, diingatnya rupanya aku istrinya, balik suamiku ini baik kali, padahal kau lah yang tahu apa perbuatanmu. Perbuatan yang kecil itu sanggup meluluhkan hati orang, maksudnya. Jadi perbuatan-perbuatan baik jangan selalu berpikir harus yang besar. Amin saudara-saudaraku. Amin. Dan jangan lupa hidup yang menjadi berkat. Dalam kesimpulan saya menjalani hidup, bukan hanya membawa kebahagiaan pada orang lain, tapi justru ada kepuasan di dalam diri kita. Jadi bermakna dalam diri. Ada sesuatu yang tidak bisa terlukiskan, tapi itu kita merasa bersuka cita. Jadi contoh gini, kalau Anda benci, kalau Anda marah, jangan ikuti perasaan marahmu. Coba mulai lakukan perbuatan baik yang kecil sederhana pun, maka semuanya bisa selesai. Itu namanya hidup kita jadi berkat. Cobalah. Saya masih ingat lagi dulu. Saya masih ingat bagaimana gempa datang pada kita dan kemudian banyak orang datang. Sekali waktu jaringan doa bikin sebuah acara sederhana. Datanglah 2 hamba Tuhan yang lain dari Jakarta ikut, dan kemudian juga ada hamba Tuhan yang melayani begitu ya. Mereka nginap, saya tidak tahu mereka urus penginapan, tapi ketemu dan kenalan dengan saya. Pada acara itu juga kita didatangin oleh Pak Kapolres waktu itu, karena dia tahu ini doa, dia datang, dia mendukung sekali supaya betul-betul didoakan supaya cepat-cepatlah terjadi pemulihan bagi Nias kita. Bapak Kapolres, kemudian kami bersalaman, hanya ngobrol bla 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 bla. Lalu dia bilang, "Ya Pak Pendeta, kalau apa ini nomor saya." Dia kasih nomornya. "Iya, siapa?" 2 pendeta yang ikut dari Jawa, rupanya saya tidak tahu sudah 2 hari terbenam, tidak ada pesawat. Susah waktu itu pulangnya, mereka nginap, sudah ada acara mereka di Jakarta dan sudah sulit sekali. Mereka hampir tiap hari itu 2 hari 3 hari itu ke bandara menunggu, mana tahu ada pesawat yang datang. Dan memang ada, tetapi tidak bisa naik karena penumpang sudah membeludak sekali. Singkat cerita, dia telepon saya pada waktu itu, ada pesawat dari polisi, pesawat kecil tapi dari Medan, yang dibawa itu tidak tahu siapa dan akan segera berangkat lagi kembali ke Medan. Karena itu adalah pesawat polisi punya, pesawat kecil, capung ya, pesawat capung tapi polisi punya. Apa yang terjadi? Dia telepon saya, "Ya Pak, kami masih di sini." "Aduh Pak, gimana?" "Ya ini pun susah lah Pak." "Maksudnya gimana Pak?" "Nggak tahu lah ini Pak, ada pesawat juga tapi polisi punya." Begitu dia bilang polisi, lalu saya bilang, "Lalu kenapa Pak?" "Nggak tahu lah Pak, entah bisanya kami masuk ini, karena ini kan orang-orang tertentunya bisa masuk." Apa yang saya bilang? "Sebentar ya Pak, saya ingat kesempatan pekerjaan kecil waktu kami ketemu dengan Kapolres tadi, itu merupakan kesempatan besar." Saya tinggal telepon, "Komandan, ini ada Pak Pendeta 2 ini." Pak Kapolres itu bilang, "Kenapa begitu Pak Pendeta? Kenapa belum pulang mereka? Nggak ada pesawatnya." "Waduh, bagaimana jalan ini kita bikin? Ini saya dengar ada pesawat polisi." "Oh iya, ada tamu memang diantar dari sana." "Ya kalau bisa, mereka mau pulang Pak
Bapak pendeta ini jadi kalau bisa dimasukkanlah ke pesawat itu. Lalu Pak Kapolres bilang, oh oke, baik. Saya telepon ke bandara. Gara-gara itulah, hanya dengan itu mereka masuk atas rekomendasi dari Pak Kapolres, dia masuk ke pesawat itu hanya 10 atau 15 orang satu di dalam pesawat itu. Mereka masuk dan terbang pulang ke Medan. Tengah malam saya ditelepon, mereka sudah di Jakarta, menelepon saya. Singkat cerita, kemudian istri ada acara wanita di Jakarta dan saya tidak bisa antar. Apa yang terjadi? Saya tinggal telepon, bagaimana Pak, gini, ya ada acara gini. Lalu dia bilang, udah biarkan saja ibu kami yang atur di sini. Pokoknya dia sampai kami jemput, kami akan apain semua, dan nanti kalau pulang kami akan antar ke bandara supaya pulang lagi ke Nias. Perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik. Makanya jangan cari musuh gitu loh. Ngerti maksudnya? Jangan suka cari musuh. Harus cari teman gitu. Anda gak usah cari musuh. Udah banyak musuh kita. Ditambah lagi dengan kebodohan kita. Jangan. Hidup itu jadi berkat. Dengan pertemanan yang sederhana itu. Apalah saya cuman telepon dan cuman ya hanya gitu ngomong. Dibantu, dia merasa sangat senang, akhirnya bisa pulang ketemu keluarganya dan bisa pelayanan. Tuhan memberikan kita juga orang-orang tertentu yang akan menolong kita. Ngerti saudara-saudara maksudnya? Ingat saudara-saudara, perbuatan-perbuatan baik Anda yang sederhana, yang kecil hari ini, jangan-jangan di situ ada kesempatan besar yang Tuhan bisa beri. Setuju saudara-saudaraku? Ada lagi yang lain. Kemarin ada apa, saya tidak tahu dia gereja enggak. Kemarin ada kesaksian anak-anak yang pelajar, pasti tahu kesaksian ya, seorang abang yang kuliah di PB Bogor, bagaimana tamat, kemudian cari kerja susah sulit, lamaran ke sana kemari. Sama siapa dia bisa mendapatkan pekerjaan? Kembali lagi kepada seorang teman baik yang dulu bersama. Ditunjukkan lagi tempatnya. Saudara-saudaraku, hidup ini kalau Anda itu taruh dalam diri Anda, saya harus mengerjakan perbuatan baik, kesempatan banyak akan terbuka buat hidup Anda. Dan dengarkan saya lagi baik-baik. Kenapa kesempatan jadi tertutup bagi Anda? Jawabannya adalah, kemungkinan besarnya adalah Anda sudah menabur hal-hal yang jelek, yang salah di sebelumnya. Anda tidak ditolong orang lagi. Kenapa? Jawabannya, cek perbuatan Anda bagaimana di masa lampau. Sederhana. Makanya kita harus bertobat betul-betul. Perbuatan baik kita harus mulai. Itulah hidup menjadi berkat yang sederhana. Oke, contoh. 2 Raja-Raja pasal 5. Sebelum saya tutup ya, kita akan perjamuan bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama dan sampai ke-5. Saya baca dengan cepat ya. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Untuk apalah jabatan ini? Panglima disegani, dihormati dalam kerajaannya, tapi sakit kusta. Dan Anda tahu pada zaman itu sakit kusta adalah penyakit yang tidak akan pernah bisa diobati pada waktu itu. Dijamin dia akan mati pelan-pelan. Sakit kusta itu kalau ada di telinga hilang, pindah ke sini, hilang di sini, pindah ke sini, hilang tangannya bisa. Sekarang ini udah ada obatnya. Penyakit lepra itu, sakit kusta sudah ada obatnya. Nah, apa yang terjadi? Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Anak-anak perempuan, perhatikan, anak perempuan ini apa? Budak lah ini pasti. Pelayan kan budak dalam rumah istri Naaman, di dalam rumah mereka. Kemudian berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Dia cuma ngomong begini,
sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia mengatakan ada nabi di kampung kami di Israel, dan nabi itu bisa menyembuhkan. Saudara-saudara dengar baik, nabi di situ pastilah seorang yang bisa menolong, yang bisa menyembuhkan, karena tabib tidak bisa menyembuhkan. Anak ini cuma ngomong begitu aja, sekiranya tuanku, dia nggak memaksa, cuma dia bilang aja, ada nabi di Israel di kampung saya. Nabi apa itu? Kalau baca selanjutnya itu adalah Nabi Elisa. Di sana pasti bisa disembuhkan. Lalu ayat 3, ayat yang keempat, pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, ya, kepada raja maksudnya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Dan selanjutnya kita tidak lanjutkan lagi. Akhirnya Naaman pergi. Pada akhirnya waktu Naaman menemui Elisa, Elisa tidak mau menemui dia. Dia hanya suruh pembantunya di dalam rumah, bilang aja sama panglima alam, celupkan sajalah badanmu itu di sungai Yordan sana. Celupkan di situ, dicelupkan itu 7 kali dalam sungai Yordan, nanti dia sembuh. Pulanglah Naaman, mulai gusar dia bilang apa nabi itu maunya dia keluarlah dari rumahnya, ya mendoa-doakanlah, meletakkan tangan di tempatku yang sakit sehingga aku sembuh. Tak apa-apa saja nabinya itu, kata. Pulanglah dia, tapi belum dia masih di perjalanan, baru pergi gitu ya, di tengah perjalanan prajuritnya ya mengatakan, tuanku, kalau yang susah disuruh nabi itu tuanku mau, ini kan yang gampang, kenapa Tuhan tidak lakukan? Panglima ini bilang, apa sungai Yordan? Di kampung kita sana ada Abana, Parpar, sungai-sungai Damsik lebih hebat lagi, lebih besar lagi, tak apapun itu, katanya. Tapi pelayannya bilang, kenapa nggak dicoba saja tuanku? Naaman sadar juga, iya juga ya, kita cobalah. Maka dia pun pergilah ke sungai Yordan. Di sana dia mencelupkan dirinya, 1 belum, 2 belum, 3 belum, karena 7 kali. 4 belum, masih ditengoknya kustanya. 5, 6, 7, begitu 7 dia naik, sembuhlah penyakit kustanya. Kisah ini menarik sekali. Saya tidak bicara tentang kesembuhan itu, saya cuma mau berbicara tentang perbuatan baik yang sederhana. Apa perbuatan baik yang sederhana itu? Apa perbuatan baik sederhana di situ? Pelayan itu, perempuan tadi, apa dia bilangnya? Sekiranya tuanku mau, di Israel itu ada nabi. Makanya saudara, rupanya perbuatan baik, perkataan yang menguatkan itu pun adalah perbuatan baik yang luar biasa. Jadi kalau Anda ada yang datang sama Anda, cuma udah stres, udah mau mati bunuh diri, dia ngomong sama Anda, misalnya, inilah kesusahanku, ini masalahku, begini. Apa perkataan Anda? Kalau perkataan Anda bilang gini, oh berarti ada kutuk sama ibu, maka kutuk itu turun, kutuk, matilah ibu, kutuk. Kira-kira orang itu gimana? Mana ada dikuatkan, mau matilah dia. Tapi kenapa kalau Anda bisa menguatkannya dengan berkata apa? Tuhan sanggup menolong, ayo kita doa, pasti Tuhan bisa tolong. Dia dikuatkan. Amin saudara-saudara. Amin. Ada orang mau mati bunuh diri, ini mau bunuh diri nih, lalu cuman ngomongnya sederhana saja sebenarnya. Ya bu, ini tadi udah mau mati bunuh diri, udah ancang-ancang lah pokoknya. Tapi sebelum mati ada tamu, lalu dia buka, Hana katanya, kan cuman gitu kan. Udah mau mati, udah siap tuh talinya, udah disiapkannya lah pokoknya. Cuman ngomong saja. Kenapa ibu gini? Lalu mulai cerita orang ini. Orang ini menceritakan masalahnya. Banyak masalahku beginilah bu.
sebenarnya aku nggak tahu lagi, saya mau matinya aku ini gini. Tapi itulah Bu, ku dengarlah firman Tuhan bilang begini-begini, Yesus sanggup menolong. Akhirnya sekarang aku percaya sama Tuhan. Aku mau supaya aku berjalan kembali kepada Tuhan. Singkat cerita, tamu itu pulang. Ibu tadi yang mau bunuh diri tadi, itu tadi nggak jadi dia mau bunuh diri, diguntingnya talinya, dipotongnya. Kenapa? Karena dengar kesaksian sederhana dari seorang tamunya tadi. Iya ya, ternyata masalahnya lebih berat dari aku. Tapi dia memang sudah awalnya memang mau bunuh diri, tapi sekarang kok tidak lagi. Wah, pasti Tuhan menolong. Kalau Tuhan menolong dia, pasti aku pun akan ditolongnya. Bukankah itu perbuatan baik? Apa perbuatan baik yang dikatakan di situ adalah perbuatan baik, kesaksian hidupnya. Jadi ibu bapak, banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Amin. Setuju saudara-saudara? Ayo, saya ajak kita semua hari ini. Ayo, panggilan kita orang percaya, dengarkan saya. Panggilan salah satu terbesar dalam diri setiap orang percaya adalah kita menjadi berkat. Saudara dan saya harus menjadi berkat. Dan ingat baik-baik, ketika Anda bicara Anda menjadi berkat, itu sama dengan Anda menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan itu sama dengan Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan akhirnya dari perbuatan baik itu, Matius 5 ayat 16 ditutup tadi dengan apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi memuliakan Bapa di surga bukan cuma nyanyi-nyanyi. Tidak, melalui perbuatan baik yang sederhana yang kita lakukan. Itu artinya apa? Itu artinya kita sedang memuliakan Bapa di surga. Kita sedang mengajak orang memuliakan Bapa di surga. Kita sedang membawa orang supaya bisa melihat ada Tuhan dalam setiap kesusahan kita. Amin saudara-saudaraku. Pulanglah Anda dengan semangat pada hari ini. Dalam semangat Anda itu Anda bisa berkata, Tuhan, aku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan bercahaya. Aku akan mulai menampilkan perbuatan-perbuatan baikku. Aku akan mulai membagikan apa yang bisa kulakukan supaya orang bisa dikuatkan. Mulai dari mana? Yang sederhana, senyum. Ini lagi, pendengar yang baik. Itu juga dengar ya, perbuatan baik loh itu. Pendengar, orang ngomong kita dengerin, iya iya. Itu pendengar yang baik. Itu pun perbuatan baik. Jangan pikir tidak. Coba anak-anak zaman sekarang kan kalau nggak lagi ngomong orang gini, apa ada zaman sekarang kan gitu kan? Iya. Terus? Iya. Kira-kira saudara gimana itu? Saya tanya saudara. Kalau Anda di dunia kerja, pimpinan Anda lagi ngomong, Anda main gini. Ya Pak, gampang itu Pak. Ya gampang. Kira-kira dipecat nggak Anda besok? Dipecat lah, nggak ada cerita itu. Itu yang namanya sikap atau attitude. Attitude itu juga perbuatan baik tanpa sadar. Mendengar, Anda jaga diri Anda misalnya tidak berlaku curang gitu ya. Belajar untuk jujur, itu juga perbuatan baik Anda. Anda menunjukkan integritas Anda. Orang diberkati dengan integritas Anda. Itu luar biasa. Tapi kan banyak juga salah Pak. Iya. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Tapi ketika punya kesalahan dia sadar bahwa dia salah. Dia tinggal minta maaf dengan kesalahan itu. Apa boleh buat, dia sudah salah. Ya sudah, perbaiki diri. Itu sesuatu hal yang dinilai orang juga dalam diri kita. Itu yang disebut hidup dalam sebuah integritas. Dalam Alkitab yang saya paling sangat suka dan bukunya sudah selesai, yang sekarang sedang ada di percetakan, itu adalah Yusuf. Kepemimpinan Yusuf itu luar biasa sekali. Mampu dia menghadapi semuanya. Bertahun-tahun saya berpikir, apa yang membuat Yusuf ini hebat? Padahal anak manja. Di mana kekuatan Yusuf ini sampai dia bisa menang atas godaan? Nggak seperti banyak sekarang.
gampang jatuh dalam perzinahan, gampang kali selingkuh. Apa-apa saya selingkuh. Pergi keluar kota, urusan dinas, selingkuh di sana ada. Tapi saya bilang, ini apa? Yusuf ini masih muda dan punya wibawa kekuatan yang luar biasa. Ditawarin sama nyonyanya di situ. Kalau orang dunia bilang, wah bagus ini pucuk dicinta ulam tiba ini. Tapi Yusuf lari. Saya bilang, Tuhan, apa yang membuat dia hebat? Tuhan, apa Tuhan? Bertahun-tahun. Barulah setelah saya renungkan bertahun-tahun, baru saya ngerti. Kalau orang ditanya apa kekuatan Yusuf itu semua, jawaban secara umum orang akan bilang, ya Tuhan menyertai. Ya itu aja. Saya cuma bilang, Tuhan menyertai. Banyak orang disertai Tuhan, banyak pendeta hamba Tuhan disertai Tuhan, tapi gagal dalam proses perjalanan hidupnya. Saya bilang, apa yang membuat Yusuf ini sampai matinya pun, luar biasa. Waktu saya telusuri pelan, baca ayat demi ayat, baru saya nangkap Roh Kudus itu seperti memberikan sesuatu buat saya. Ternyata Yusuf itu matinya pun dia memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Mati. Bapaknya Yakub waktu mati dibikin arak-arakan, dibuat sesuatu perjalanan yang sangat jauh dari Mesir ke Israel, dan semua orang itu duka, semua ada nyanyian, ada apa semuanya, sesuatu yang seperti pesta begitu, besar arak-arakan itu semuanya. Tapi Yusuf mati, tidak ada sama sekali. Dia cuma bilang sama saudara-saudaranya, kalau aku mati, bawa tulang-tulangku, pulang kita, kembali kita, sampailah kita kembali ke rumah kita, tanah Kanaan. Dia nggak butuh arak-arakan, dia tidak perlu sebuah yang megah, tapi dia tetap berpikir dalam dirinya, kalau aku mati nanti, aku harus mati bersama umat Tuhan. Aku tidak mau mati, ditunjukkanlah monumenku yang hebat. Mohon maaf, orang Batak kan begitu. Mohon maaf, hebat sehingga disanjung. Yusuf tidak, dia cuma bilang, kalau aku mati, bawa tulang-tulangku pulang. Hitung-hitung berapa lama tulang-tulang Yusuf ada di ada di Mesir, 400 tahun. Jadi tulang-tulangnya ditutup saja begitu, dijadikan mumi, dibiarin. Dan waktu pulang orang Israel keluar dari tanah Mesir, tulang-tulang itulah dibawa. Itu artinya Yusuf, mereka harus melihat ada seorang besar, jadi teladan gitu, ngerti nggak? Yusuf jadi teladan. Ini seorang penguasa, raja, pemimpin di Mesir di bawah Raja Firaun, tapi dia masih memikirkan nasib kami semua. Dan dia tidak mau dia mati dikuburkan dengan arak-arakan yang hebat, tapi dia mau mati, dia matinya itu bersama umat Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani ditulis, iman Yusuf pun ditulis sebagai seorang yang beriman sampai saat kematian. Bagi saudara-saudara yang mau buku itu, tunggu aja nanti, karena saya sedang berpikir terus bagaimana supaya dipercetakan bisa cepat. Saudaraku, kisah Yusuf menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Dan Kejadian 39 berkata, rumah Potifar itu diberkati, sisi rumahnya diberkati. Kenapa? Karena ada Yusuf dalam rumah itu. Itu yang membuat saya kagum. Padahal dia seorang budak. Dari mana dia dapat pelajaran hidup yang seperti itu? Selidik punya selidik, saya coba cek lagi. Oh, dari sini dia dapat rupanya. Pada ayat sebelumnya, oh dari sini rupanya dia dapat pegangan hidup. Pantas. Dia dimanapun ada, dia jadi berkat. Di rumah Potifar sekalipun dia seorang budak, Alkitab berkata dalam Kejadian 39, Anda bisa baca, dan sampai ayat yang kelima disebutkan, ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya. Wow, luar biasa itu. Semuanya diserahkan pada Yusuf.
Maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun di ladang. Halo, maaf ya, saya mungkin agak keras ini. Pertanyaan saya, kalau Anda ada di dalam rumah, apakah ini yang mungkin perantau atau apa namanya bahasa saya? Kalau mungkin ku bilang yang tinggallah bersama dengan saudara-saudaranya, apakah pamannya, apakah bapak talunya, apakah mama sakit, atau siapa saja? Pertanyaannya, apakah dengan kau ada di situ rumah itu diberkati gara-gara kau ada di situ? Atau gara-gara kau ada di situ makin hancur kau? Orang yang hidupnya menjadi berkat, dimanapun dia ada, sekelilingnya mendapat berkat. Itulah orang yang hidupnya itu menjadi berkat. Kalau Anda ada di sini dan kita berjemaat di sini, saya cuma minta kita semua mendapat berkat karena engkau ada di sini dan bersama-sama kita beribadah di sini, sehingga semua kita mendapat berkatnya. Dengan cara apa? Bukan bicara uang ya, tapi bicara senyumanmu tadi. Halo, amin. Perkataanmu yang baik tadi, amin, amin. Kau jadi pendengar yang baik, amin. Kau bisa bekerja mengerjakan hal-hal yang sederhana. Ya, sikapmu itu bagaimana? Itu semua itu jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika kita berkumpul, semua kita bisa bernyanyi bersama. Dan yang luar biasa, kalau kita ini betul-betul punya pemikiran saya mau menjadi berkat, maka biasanya di dalam jemaat itu yang saya temukan ada kasih dan kuasa Tuhan mengalir di situ. Kisah Rasul menuliskan demikian. Mukjizat-mukjizat ada, dia kasih Tuhan di situ. Tanda-tanda heran pasti nyata di situ. Jadi biarlah kebenaran ini membawa kita kepada sebuah hal yang lebih lagi ke depannya. Kita bisa bahas lagi dalam bulan ini hal-hal yang lain tentang hidup kita menjadi berkat. Tuhan Yesus kitalah satu contoh yang sempurna, satu-satunya contoh yang sempurna bagaimana dia menjadi berkat bagi kita semua. Bagaimana caranya? Dengan cara dia mati di kayu salib. Dia serahkan nyawanya. Supaya apa? Supaya kita semua bisa terlepas dari dosa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Lagi kita berikan kepada dia saja